Oke, kita mulai ya. Kalau kita ngomongin Tiongkok, kita seringnya cuma lihat negara raksasa dengan ekonomi yang super besar. Tapi yang mau kita kupas tuntas di sini itu jauh lebih dalam. Kita akan bicara soal sebuah peradaban kuno yang aset terbesarnya itu bukan ekonominya, bukan militernya, tapi pola pikirnya. Dengerin deh kalimat ini. Ini bukan cuma kata-kata mutiara loh. Ini adalah kunci buat ngerti gimana sih dunia ini bekerja sekarang. Kenapa? Karena di balik setiap langkah yang mereka ambil, ada jejak sejarah ribuan tahun yang ikut bermain. Jadi, di sini kita bakal coba bongkar pola pikir historis yang jadi motor penggerak Tiongkok hari ini. Dan percaya atau enggak, masa lalu mereka itu secara langsung ngebentuk masa depan kita semua. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Sejarah Tiongkok itu, bayangin aja, bukan garis lurus, tapi lebih kayak roda raksasa yang muter terus. Ada pola yang selalu berulang, jatuh, lalu bangkit lagi, hancur, lalu lahir kembali. Dan ini sudah mendarah daging banget. Nah, kuncinya ada di sini, konsep mandat langit. Ini bukan cuma soal kepercayaan spiritual ya. Anggap aja ini kayak software politik yang bikin peradaban Tiongkok itu nggak pernah benar-benar musnah. Dia cuma ganti kulit, ganti dinasti, saat penguasa yang lama dianggap udah nggak layak lagi sama langit. Dan siklus ini kelihatan jelas banget di sepanjang sejarah mereka. Mulai dari penyatuan yang, jujur aja, brutal banget oleh Qin Shi Huang, sampai ke zaman keemasan dinasti Tang yang bikin ibu kotanya jadi pusat peradaban dunia. Intinya ini bukan cerita tentang kekalahan, tapi tentang bangkit lagi, dan lagi, dan lagi. Pola pikir ini udah nancep banget di kepala mereka. Tapi, siklus ribuan tahun itu tiba-tiba patah. Kita loncat ke sebuah era yang jadi trauma nasional, di mana Tiongkok secara harfiah mencoba membakar habis masa lalunya sendiri. Dan ini tragis banget. Bayangin selama 1 dekade penuh di bawah Mao Zedong, semua warisan ribuan tahun itu dihancurin habis-habisan. Kelenteng-kelenteng dibakar, buku-buku kuno disobek, dan para pemikirnya dipenjara. Sebuah bangsa yang sedang berperang melawan jiwanya sendiri. Tapi dari puing-puing kehancuran itu, justru terjadi sesuatu yang gila. Cuma butuh 4 dekade. 4 dekade loh, sejak reformasi tahun 78, buat Tiongkok melesat dari negara yang hancur, jadi raksasa ekonomi nomor 2 di dunia. Ini seolah-olah tragedi itu malah jadi bensin buat sebuah kebangkitan yang tadinya dianggap mustahil. Tapi luka sejarah semacam itu nggak gampang hilang kan? Luka inilah yang kemudian ngebentuk generasi pemimpin selanjutnya, terutama seorang Xi Jinping yang masa mudanya ya dihabiskan di tengah-tengah kekacauan revolusi kebudayaan itu. Nah, ini poin kuncinya. Agenda mimpi Tiongkok ini lebih dari sekedar kebijakan politik biasa. Ini tuh obsesi. Obsesi yang lahir dari apa yang mereka sebut abad penghinaan oleh Barat dan Jepang. Plus trauma revolusi kebudayaan. Bagi Xi Jinping, ini tuh kayak misi pribadi. Menyelesaikan urusan sejarah yang udah tertunda ratusan tahun. Oke, sekarang kita lihat gimana ambisi di dalam negeri ini dibawa keluar. Ke panggung dunia. Karena Tiongkok nggak cuma sibuk bangun negaranya sendiri, mereka lagi membangun ulang jalur-jalur koneksi kuno, tapi dalam skala yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Inilah wujud modern dari jalur sutra, Belt and Road Initiative. Dan jangan salah, ini bukan cuma proyek ekonomi, ini adalah sebuah cetak biru geopolitik raksasa. Tujuannya, ya untuk menempatkan Tiongkok kembali di pusat peta dunia lewat infrastruktur, investasi, dan yang paling sering jadi sorotan lewat utang. Nah, disinilah ceritanya jadi relevan banget buat kita. Indonesia itu bukan cuma penonton, kita ada persis di tengah-tengah peta strategis itu. Setiap keputusan yang diambil di Beijing, soal nikel, soal kereta cepat, itu efeknya langsung ke kantong kita, ke masa depan kita. Jadi, ujung-ujungnya kita balik lagi ke pertanyaan awal kan? Memahami pola pikir yang udah berumur 5.000 tahun ini bukan lagi sekedar buat nambah wawasan. Ini udah jadi soal survival, soal gimana kita bisa bertahan dan bergerak di abad ke-21 ini. Jadi pertanyaan terbesarnya sekarang bukan lagi soal Tiongkok, tapi soal kita. Pertanyaannya adalah, kita siap nggak?